Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Akmarina. Kali ini saya akan berbagi tentang materi proklamasi kemerdekaan. Baik, langsung saja kita ke materinya. Peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi. Yang pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik antara Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 membuat Jepang tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Dengan menyerahnya Jepang, maka tidak ada yang menguasai Indonesia karena Sekutu belum datang, sehingga kondisi ini disebut sebagai vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Peristiwa yang kedua adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta baru kembali ke Indonesia setelah memenuhi panggilan Panglima Marsikal Darawuci. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 malam, para pemuda berkumpul di ruang belakang Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta di bawah pimpinan Hairul Saleh. Para pemuda sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan masyarakat rakyat Indonesia yang tidak berpegang pada bangsa atau negara lainnya. Sementara itu, golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi yang terorganisasi. Pendapat ini tidak mendapat tanggapan dari golongan muda dan mereka tetap pada prinsipnya semula, sehingga terjadilah perbedaan pendapat mengenai masalah kemerdekaan antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memuncak dengan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Setelah golongan muda dipimpin oleh Sultan Syahrir Gagah membujuk Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, membuat para pemuda harus melakukan rapat di Cikini nomor 71 Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Singgi bersama ketiga temannya, yaitu Sutrisno, Sampun, dan Surahman. Yusuf Kunto bersama Wikana datang ke Jakarta menemui Ahmad Subarjo. Yusuf Kunto dan Wikana berhasil mencapai kesepakatan dengan Ahmad Subarjo dan pergi bersama-sama ke Rengas Dengklok menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan antara Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang dengan jaminan taruhan nyawanya. Perumusan teks proklamasi. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pukul 23.00 setelah mendapat jaminan dari Ahmad Subarjo. Penyusunan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Beliau adalah orang Jepang yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di ruang makan Laksamana Maeda hanya ada 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sementara tokoh-tokoh lain menunggu di ruang tamu. Teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, alinea pertama atas usulan Ahmad Subarjo dan alinea kedua atas usulan Muhammad Hatta. Teks proklamasi dibacakan di hadapan semua orang dan atas usulan Soekarno, teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta selaku wakil bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Menjelang pukul 10.00 upacara proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Sekalipun sederhana, tetapi suasana sangat hikmat dan penuh haru. Insinyur Soekarno berpidato, kemudian membacakan teks proklamasi. Setelah teks proklamasi selesai dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Petugas pengibaran bendera yaitu Latif Hendraningrat dan Suhud, dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
Setelah pengibaran bendera merah putih dilanjutkan dengan sambutan wali kota Suwiryo dan Muwardi. Ini adalah teks proklamasi yang langsung ditulis tangan oleh Soekarno. Sedangkan ini adalah teks proklamasi yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Kita akan mendengarkan teks proklamasi yang telah dibacakan oleh Soekarno. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang penjajahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itulah pembacaan teks proklamasi Soekarno-Hatta. Apa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia? Setelah bangsa Indonesia ada dalam belenggu penjajahan, selama itu pula perjuangan merebut kemerdekaan tidak pernah berhenti. Meskipun pembacaan teks proklamasi berlangsung secara sederhana, namun dapat membawa perubahan bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bebas dari penjajahan adalah salah satu makna proklamasi bagi bangsa ini. Makna lainnya adalah satu, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa. Dua, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kebebasan menentukan nasibnya sendiri. 3. Proklamasi merupakan dasar untuk menentukan kolonial dan dasar pembangunan yang berhubungan dengan kemerdekaan nasional. Selanjutnya adalah penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan dan sambutan rakyat Indonesia. Sambutan dan dukungan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar dengan luas di kalangan masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat antusias menyambut berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berita proklamasi disebarkan melalui media massa dan radio. Meskipun radio masih dikuasai Jepang, namun merupakan sarana penting dalam penyebaran proklamasi. Tokoh Indonesia yang bekerja di stasiun radio seperti Manadi dan Supronodipuro, nama radionya adalah Domai. Bahkan berita kemerdekaan Indonesia dapat tersebar ke luar negeri melalui jaringan Jepang sendiri. Selain radio, kereta api juga menjadi sarana penyebaran berita proklamasi agar sampai kepada rakyat Indonesia. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Selain siaran radio, koran, dan selebaran, di samping melalui siaran radio, koran, dan selebaran, berita proklamasi kemerdekaan secara resmi dibawa oleh utusan yang menghadiri sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyaksikan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Membagikan pembangkit semangat pula pada waktu itu adalah merdeka. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.